Hai semuanya, pada kali ini kita akan membahas 4 peluang usaha di desa yang bisa untung minimal 500.000 per hari. Bahkan usaha nomor 2 untungnya bisa tembus di angka 120 juta per bulan. Apa saja bisnisnya? Tonton video ini sampai selesai. Ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sebenarnya kalimat ini kurang tepat. Karena seberapa banyak dari kita yang sudah bekerja keras tapi tidak membuahkan hasil. Ada petani kerja keras, perhitungan usaha itu sudah matang, eksekusi bisnis itu sudah bagus, tapi ujung-ujungnya ketika panen, bukannya untung tapi malah buntung, malah rugi. Padahal kan sudah ikhtiar kerja keras, tapi hasilnya kok malah berkhianat dan gak sesuai. Nah, inilah yang harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau nggak semua kerja keras itu berbanding lurus dengan hasil. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati, bahwa ikhtiar adalah tugas kita, sedangkan hasil akhir adalah ketentuan Sang Pencipta. Jadi, inilah prinsip yang harus kita jadikan acuan hidup. Kalau prinsipnya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, seakan-akan kalau ikhtiar maksimal, hasil akan pasti bagus. Realita hidup, ya agak semuanya seperti itu. Yang sudah kerja keras tapi hasil hancur lebur ya sudah banyak. Kalau kita dengan prinsip ini, yang menyerahkan hasil akhir dengan ketentuan Sang Pencipta, kita akan makin tulus dalam menjalani hidup. Kita akan enteng menyikapi apapun hasil dari bisnis. Kita akan bangkit kalau gagal, dan kita akan mudah menerima kenyataan. Nah, kalau mindset seperti ini teman-teman sudah paham, di video ini admin akan share 4 peluang usaha di pedesaan yang bisa untung 500.000 per hari hingga 120 juta per bulannya. Nah, mari kita mulai. 1. Bisnis jualan bensin eceran. Tapi gini loh Pak, jualan bensin eceran sudah terlalu mainstream Pak. Oke, sabar, simak video ini dulu. Di sini akan admin jelaskan cara pintar jualan bensin eceran. Dan mengapa jualan bensin eceran saat ini sangat menjanjikan? Itu karena pada tanggal 3 September 2022, Indonesia dibuat info bahwa adanya kenaikan harga BBM yang mengejutkan masyarakat yang merasa sudah tentram dengan kestabilan harga BBM. Efek naiknya harga BBM memang sangatlah terasa. Di samping harganya yang semakin tinggi, antrian di SPBU juga semakin menular. Bahkan di jam tertentu, antrian sampai keluar gerbang SPBU. Pertanyaannya adalah, mengapa harga BBM naik? Justru membuat antrian makin panjang. Jawabannya adalah, harga BBM eceran tidak bersahabat. Harga BBM eceran umumnya adalah 12.000 per liternya. Ini bagi masyarakat rasanya akan sangat terasa. Soalnya sebelum naikkan harganya 7.650 di SPBU. Tapi setelah naik jadi 12.000 di harga eceran. Jadi perbandingannya sangat jauh gitu. Jadi ya wajar saja kalau masyarakat lebih memilih isi bensin di SPBU untuk saat ini. Meskipun antriannya sangat panjang. Tapi ada satu cara biar bisnis bensin eceran tetap laris manis. Bahkan bisa mengambil alih sebagian besar customer yang datang ke SPBU. Nah, jadi caranya adalah jualan bensin murah dengan mengambil keuntungan setipis mungkin. Misal, kalkulasinya 10.000 per liter, maka kita jual dengan harga 10.500 per liternya. Jadi ambil untungnya tuh hanya Rp500 per liter. Kalau ini teman-teman lakuin, maka laku 200-400 liter per harinya itu sangat bisa Pak. Bahkan kalau kamu menjualnya di daerah perkotaan, terutama bagian poros, kemungkinan besar bisa laku 500 liter per harinya. Kalau keuntungan 500 per liter, kan bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp250.000 per harinya. Ya, lumayan banget lah. Apalagi kalau kamu punya cabang 2 atau 3, kan kamu bisa mendapatkan keuntungan 500.000 per harinya, berarti sebulan kurang lebih 15 juta. Di sini kita mainnya kuantitas atau jumlah. Emang sih keuntungannya cuma Rp500 per liter, tapi kalau lakunya banyak kan lumayan juga keuntungannya. Lagian masyarakat juga akan berpikir kalau selisihnya cuma 500 perak, ya agak masalah juga isi bensin eceran daripada antri panjang di SPBU yang bikin capek menunggu dan habiskan waktu juga kan. Jadi tips ini bisa Anda coba karena
Jualan bensin eceran juga salah satu ide bisnis yang tetap diburu customer, karena sudah menjadi kebutuhan hidup. 2. Usaha ternak lebah madu. Nah, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan madu. Madu adalah substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu dan beberapa serangga lainnya. Sebelum memulai ternak lebah madu, ada baiknya Anda pahami dulu soal lebah. Lebah apa yang mau diternak, lebah menyengat atau lebah madu yang tidak menyengat. Kemudian cek lingkungan sekitar, karena kita tidak bisa asal mencontoh kesuksesan orang berternak lebah dan langsung dipraktikkan di kondisi lokasi yang belum kita pahami. Kemudian kita tiru dengan instan, karena itu telah banyak menimbulkan kegagalan. Berternak lebah madu itu, kalau mau dikatakan susah tidak juga, tapi kalau mau dikatakan mudah juga tidak bisa. Karena berternak lebah membutuhkan teknik, tidak hanya sekedar nekat aja, akan tetapi ada juga ilmunya di situ. Jadi kita harus pahami dulu lebah maunya apa, pakannya apa, lahannya seperti apa, agar nantinya kita bisa menjalankan peternakan lebah dengan baik. Peternakan lebah adalah peternakan yang berkesinambungan dengan alam. Jadi penting sekali untuk dipahami, karena berternak lebah tidak asal kita biarkan kemudian menghasilkan madu begitu saja. Kita harus pahami dulu apa dan bagaimana cara berternak lebah, agar nantinya kita tidak mengalami kerugian. Ternak lebah madu memang sangatlah menjanjikan. Selain tingkat kebutuhan pasar yang tinggi, harga jualnya pun juga tergolong cukup mahal. Misalnya saja peternak ini, sebut saja Bapak Kianto dari Banyuwangi. Peternak lebah sebanyak 200 koloni atau 200 kotak dengan hasil panen rata-rata 500-600 kg per 2 minggu. Atau di kisaran keuntungan 50-60 juta per 2 minggunya. Jika diakumulasikan berarti dalam sebulan, Pak Kianto mampu meraup keuntungan bersih sebesar 100-120 juta per bulannya dari 200 kotak lebah madu. Wah, menggiurkan bukan? Usaha ini memang sangatlah menjanjikan karena kebutuhan madu di pasaran sangat banyak, sedangkan peternak lebah madu masih tergolong sangat sedikit. Sehingga sangat cocok untuk Anda jadikan inspirasi. Tidak ada salahnya untuk mencoba ternak lebah madu. Tapi sebelum Anda terjun langsung, ada baiknya Anda pelajari dulu ilmunya. 3. Bisnis properti. Bisnis properti memang tampak menggiurkan, serta dapat membuat Anda cepat meraih keuntungan besar. Tapi sayangnya, modal yang dibutuhkan untuk di bidang bisnis properti ini juga sangatlah besar. Namun, keuntungan yang diperoleh juga maksimal. Peluang bisnis ini juga diprediksi akan semakin meningkat di masa mendatang. Bagaimana tidak? Jumlah penduduk semakin meningkat, sementara luas lahan tanah tetap. Bisnis properti ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki modal besar, karena selain keuntungannya yang besar, harga properti semakin lama semakin tinggi. Jadi, tidak ada salahnya jika Anda mencoba bisnis ini. Namun, sebelum memulainya, sebaiknya pelajari terlebih dahulu teknik marketingnya. Karena bisnis yang modalnya besar, untungnya banyak, tentu juga memiliki resiko yang cukup tinggi. 4. Bisnis periklanan atau penerbitan. Periklanan dan penerbitan akan terus dibutuhkan di dunia bisnis. Pebisnis manapun akan selalu membutuhkan kegiatan promosi dan publikasi untuk semua produk maupun pelayanan yang dimilikinya. Oleh karena itu, peluang bisnis ini tak akan pernah habis oleh zaman. Kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan dengan menggunakan media tertentu yang meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan yang dihasilkan. Misalnya, riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruangan, produksi material iklan, promosi, kampanye, relasi publik, tampilan iklan di media cetak dan elektronik, pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selembaran, pamflet, edaran, brosur, dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising, material atau samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. Nah, bisnis periklanan ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki jiwa kreatif dalam berbisnis. Bisnis ini juga termasuk salah satu bisnis yang menjanjikan. Selain karena keuntungannya yang besar, para pelaku usaha juga sangat membutuhkan jasa periklanan ini.
Nah, itulah 4 peluang bisnis yang menjanjikan. Jangan lupa cek video bisnis lainnya di channel ini, karena di channel ini, admin telah bagikan beberapa video seputar bisnis yang cocok untuk Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses.